So the drug that I'm addicted to, and I want you so bad. Yes, I'm stuck with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Daniel Mahsusi, mahasiswa program studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik dan kekuasaan masa kerajaan Hindu-Buddha, khususnya kerajaan Kutai. Keterlibatan Indonesia dengan dunia luar telah dimulai sejak abad pertama Masehi. Mereka telah mengadakan komunikasi, hubungan dagang, dan diduga juga ada yang menikah dengan orang-orang India. Pernikahan menyebabkan orang-orang India menetap di wilayah Indonesia dan mulailah terjadi perubahan. Pengaruh adanya kebudayaan India, terutama kebudayaan Hindu, menyebabkan Kutai yang semula merupakan kelompok masyarakat yang berbentuk suku berubah menjadi sistem pemerintahannya. Kepala pemerintahan yang semula seorang kepala suku berubah menjadi raja. Bukti yang menunjukkan adanya pengaruh India dalam kelompok masyarakat Kutai adalah penggunaan nama yang berunsurkan India pada salah satu pemimpin mereka dalam salah satu prasasti peninggalannya. Satu-satunya bukti yang dapat digunakan untuk menguak sejarah kerajaan Kutai sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah ditemukannya 7 buah prasasti. Prasasti ini yaitu Prasasti Yupa yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 400 Masehi atau abad 5 Masehi. Yupa adalah tugu batu peringatan dan tempat menambatkan hewan kurban dalam upacara-upacara kurban Hindu. Tulisan di Yupa berhuruf Pallawa berbahasa Sanskerta. Dalam prasasti-prasasti yang ditemukan di Kutai terdapat salah satu prasasti yang di dalamnya tertulis, yaitu yang artinya Sang Maharaja Kudungga yang amat mulia mempunyai putra yang masyhur, Sang Aswawarman namanya, yang seperti Sang Ansuma yaitu Dewa Matahari, menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Aswawarman mempunyai putra 3 seperti api. Yang terkemuka dari ketiga putra itu adalah Sang Mulawarman, raja yang berperadaban baik, kuat, dan kuasa. Sang Mulawarman telah mengadakan kenduri emas amat banyak. Buat peringatan kenduri itulah tugu batu ini didirikan oleh para Brahmana. Dalam prasasti tersebut juga membuktikan bahwa Raja-Raja Kutai adalah orang Indonesia asli yang telah memeluk agama Hindu. Ada banyak raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Kutai ini. Namun yang paling memiliki peran yaitu ada 3 dalam sejarah, yaitu yang pertama yaitu Maharaja Kudungga. Kudungga ini merupakan seorang raja kerajaan Kutai pertama. Mulanya kedudukan Kudungga adalah seorang kepala suku. Dengan masuknya pengaruh Hindu, maka ia mengubah struktur pemerintahnya menjadi kerajaan dan menjadikan dirinya sebagai raja. Dan pergantian kekuasaan dengan keturunan-keturunannya. Raja Kudungga merupakan penduduk asli Indonesia yang belum terpengaruh dengan ajaran Hindu pada zamannya. Oleh karena itu, Raja Kudungga tidak dianggap sebagai pendiri keluarga kerajaan, melainkan anaknya yaitu Raja Aswawarman. Karena pada masa pemerintahnya sudah masuk pengaruh agama Hindu. Dan Raja Aswawarman ini menjadi pemeluk Hindu hingga keturunan berikutnya. Kondisi keadaan politik pada masa pemerintahan Kudungga ini yaitu terpengaruh budaya Hindu dan belum adanya sistem kepemerintahan yang sistematis serta teratur. Hal ini dikarenakan pada saat itu di peradaban Kutai Martadipura, menurut prasasti peninggalan sejarah, peradaban Kutai Martadipura berada di abad 4 Masehi dan kurang lebih di tahun 350 Masehi. Dan saat itu
Kudungga belum menjabat sebagai seorang raja, akan tetapi hanya sebatas kepala suku dan mendapat gelar Maharaja Kudungga Amumerta Dawawarman. Menurut prasasti pula, dari seorang Kudungga ini lahirlah pemimpin-pemimpin kerajaan Kutai yang masyhur. Mendapat pengaruh budaya Hindu dari pedagang India yang dulu bersistem kesukuan menjadi sistem kerajaan pemimpin Kutai Martadipura yang tercatat dalam prasasti. Itulah sistem pemerintahan atau politik yang ada pada masa Maharaja Kudungga. Ya, ini belum terpengaruh dengan adanya Hindu. Yang kedua yaitu Maharaja Aswawarman. Raja Aswawarman ini merupakan pendiri dinasti kerajaan Kutai sehingga mendapat gelar Wangsakerta yang artinya sebagai pembentuk keluarga raja. Pemberian gelar ini juga disebutkan pada stupa. Selain itu, stupa itu juga menjelaskan bahwa Raja Aswawarman ini mendapat sebutan sebagai Dewa Ansuman, yakni Dewa Matahari. Raja Aswawarman ini memiliki peran besar dalam perluasan wilayah kekuasaan kerajaan Kutai. Perluasan wilayah dilakukan oleh Aswawarman dengan cara melakukan upacara Maweda, yaitu upacara pelepasan kuda untuk menentukan batas wilayah kerajaan. Kuda-kuda yang dilepaskan ini akan diikuti oleh prajurit kerajaan yang akan menentukan wilayah kerajaan sesuai dengan sejauh mana jejak telapak kaki kuda dapat ditemukan. Begitulah politik dan kekuasaan pada masa Maharaja Aswawarman. Jadi pada masa Aswawarman ini pertama kali adanya pembentukan keluarga raja, karena juga terpengaruh adanya Hindu Buddha. Untuk yang ketiga yaitu yang masyhur, yang terkenal pada sejarah, yaitu Maharaja Mulawarman. Raja Mulawarman ini merupakan anak dari Raja Aswawarman yang menjadi penerusnya. Nama Mulawarman dan Aswawarman sangat kental dengan pengaruh bahasa Sanskerta bila dilihat dari cara penulisannya. Raja Mulawarman adalah raja terbesar dari kerajaan Kutai. Di bawah pemerintahnya, kerajaan Kutai mengalami masa kejayaannya. Rakyat-rakyatnya hidup tentram dan sejahtera hingga Raja Mulawarman mengadakan upacara kurban emas yang amat banyak. Di bawah kekuasaannya, Kutai menjadi kerajaan Hindu pertama dan terbesar di tanah air, dikenal dengan sebutan Kerajaan Kutai Martapura atau disebut juga dengan Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Kerajaan yang berdiri sejak abad keempat itu melalui berbagai musim dan rintangan dalam mempertahankan kerajaan. Tentu saja, dilakukannya pergantian raja di intern kerajaan cukup membuat masalah sendiri. Selama bertahun-tahun, bahkan berabad lamanya, masa kejayaan kerajaan Kutai Martapura mencatat kesuksesan raja-rajanya dalam memimpin kerajaan. Catatan tersebut didapat dari yupa yang masih utuh. Pada yupa yang tersebar tersebut tidak ada yang mencatat secara detail mengenai kelahiran hingga kematian tokoh mereka. Namun, pada yupa tersebut dicatat bagaimana masa kepemimpinan mereka dari awal hingga akhir. Tercatat seorang raja yang cukup terkenal di kerajaan Kutai Martapura bernama Raja Mulawarman. Nama yang mengandung begitu kental unsur India. Merupakan anak dari Raja Aswawarman serta cucu dari Raja Kudungga yang pertama tadi, yang dikenal sebagai raja pertama dan pendiri kerajaan Kutai Martapura ini. Nama Mulawarman cukup dikenal setelah ia menjadi
pemimpin di abad keempat Masehi. Ia tercatat sebagai raja dengan segudang prestasi dan kedermawanannya. Mula Warman ini adalah raja terkenal dari Kutai, seperti diungkapkan pada salah satu yupa yang berisi, Sang Maharaja Kudungga yang amat mulia mempunyai putra yang bernama Aswawarman. Dia mempunyai 3 orang putra yang seperti api. Yang terkemuka di antara ketiga putranya adalah Sang Mulawarman, raja yang besar, yang berbudi baik, kuat dan kuasa, yang telah upacara kurban emas amat banyak, dan untuk memperingati upacara kurban itulah tugu ini didirikan. Itulah isinya. Isi dari yupa Mula Warman menurut yupa tersebut sering diwujudkan dengan Ansuman, yaitu dewa matahari. Raja Mula Warman ini dikenal sangat dekat dengan rakyatnya. Ia juga memiliki hubungan yang baik dengan kaum Brahmana yang datang ke Kutai. Diceritakan bahwa Mula Warman sangat dermawan. Ia memberikan sedekah berupa minyak dan lampu. Ia juga memberikan hadiah 20.000 lembu kepada Brahmana di suatu tempat yang disebut Waprakeswara, tempat suci untuk memuja sang dewa Siwa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Mula Warman menganut Hindu Siwa. Dari besarnya sedekah, Raja Mula Warman ini memperlihatkan keadaan masyarakat Kutai yang sangat makmur. Kemakmuran ini didukung oleh peranan yang besar Kutai dalam pelayaran dan perdagangan di sekitar Asia Tenggara. Di dalam sejarah disebutkan bahwa kerajaan Kutai runtuh saat raja kerajaan Kutai terakhir yang bernama Maharaja Dharma Setia tewas di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13 Haji Pangeran Anu Mandapa. Kerajaan Kutai negara selanjutnya menjadi kerajaan Islam yang bernama Kesultanan Kutai Kartanegara. Begitulah sedikit ulasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.